Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Delia, mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi, Prodi Pendidikan Bisnis kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa rumus dari materi Statistika Ekonomi 1. Saya akan membahas 8 materi atau 8 pembahasan, yaitu yang pertama distribusi frekuensi, yang kedua macam-macam kurva, yang ketiga 3 hitungan ukuran pemusatan, yang keempat hubungan dari 3 ukuran pemusatan, yang kelima pertanyaan, yang keenam ukuran penyebaran yaitu range, yang ketujuh ukuran penyebaran mencari standar deviasi, dan yang kedelapan mencari koefisien relatif dari koefisien range dan koefisien standar deviasi. Nah, kita mulai. Pertama, saya telah mendapatkan data, yaitu data daftar pengunjung pada Tokobili bulan Juli 2019. Di sini data tunggal terdiri dari 30 data, dan di sini sudah saya urutkan datanya dari yang nilainya terkecil ke yang nilai terbesar. Itu nilai terkecilnya 51 dan nilai terbesarnya 80. Nah, yang pertama kita akan merumuskan distribusi frekuensi. Sebelum melihat tabel, kita pertama lihat dulu rumusnya, yaitu ada 3 rumus di sini. Yang pertama range, yang kedua banyak kelas, dan yang ketiga interval kelas. Nah, yang pertama menentukan range dengan rumus nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Karena tadi datanya sudah kita urutkan, maka sudah dapat hasilnya nilai tertinggi 80 dan nilai terendahnya ada 51. 80 dikurang 51 itu 29. Nah, untuk kalian yang mendapatkan data tunggal masih berantakan atau masih belum tersusun, harap disusun terlebih dahulu ya, agar nanti mencarinya bisa lebih mudah. Nah, selanjutnya ada banyak kelas. Mencari banyak kelas seperti yang kita lihat pada tabel di sebelah kiri, itu kolom pertama ada kelas ada kelas ke-1, 2 sampai dengan kelas ke-6. Nah, cara mencarinya dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Log N ini N-nya itu jumlah data atau jumlah frekuensi. Nah, 1 ditambah 3,3 dikali log 30 dimasukkan, dijumlahkan, alhasil mendapat banyak kelas 5,95. Kita bisa bulatkan menjadi 6 karena agar dapat mudah menentukan kelasnya. Ayo dapatkan kelas ke-1 sampai kelas ke-6. Nah, yang selanjutnya kita menentukan interval kelas. Seperti pada tabel ada di kolom kedua, interval pengunjung, yaitu ada misalnya kelas pertama dapat kelas intervalnya itu 51 sampai 55, itu ditentukan dari interval dengan rumus range dibagi banyak kelas. Range-nya 29 dibagi banyak kelasnya 6. Jadi 29 dibagi 6 sama dengan 4,8. Atau kita bulatkan menjadi 5 agar dapat lebih mudah menentukan banyak kelas dan banyak interval. Nah, seperti ini interval pengunjung ada 51 sampai 55, ada 56 sampai 60, itu memiliki interval 5. Nah, selanjutnya itu kita dapat menentukan tabel distribusi frekuensi. Dari yang merumuskan sebelumnya kan sudah didapat tabel kelas pengunjung atau intervalnya dan juga frekuensi. Nah, di tabel distribusi frekuensi ini kita tinggal menambahkan tabel dengan kolom frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, frekuensi kurang dari, frekuensi lebih dari, dan juga tepi kelas. Nah, cara mencari jadi frekuensi kumulatif ini adalah penjumlahan dari satu data ke data yang lain, frekuensi data satu ke data yang lain. Itu
Seperti frekuensi kumulatif kelas pertama 5, kelas kedua 5, kelas ketiga 7. Di dalam frekuensi kumulatif jadinya tuh 5 ditambah 5, 5 tetap 5 di kelas pertama. Di frekuensi kumulatif kelas 2, 5 ditambah 5, 10. Dan untuk kelas ketiga, 10 ditambah 7, 17 dan seterusnya sampai kelas terakhir. Seperti itu. Nah, frekuensi relatif itu didapat dari pembagian antara frekuensi dengan jumlah data atau F dibagi N. Contohnya kelas pertama 5 dibagi 30, kelas kedua 5 juga dibagi 30, kelas ketiga 7 dibagi 30 dan seterusnya. Nah, selanjutnya frekuensi kurang dari. Frekuensi kurang dari itu sebenarnya hampir sama dengan frekuensi kumulatif, tetapi tetap berbeda. Nah, yang pertama misalnya di kelas pertama, karena data diawali dengan 0, sudah pasti dengan 0, jadinya frekuensi kurang dari kelas pertama itu 0 ditambah 0. Nah, jumlahnya kan 0. Untuk ke kelas kedua ditambah dengan frekuensi kelas pertama, 0 ditambah 5 sama dengan 5. Hasilnya 5. Nah, 5 ditaruh ke kelas ketiga, dijumlah dengan kelas kedua frekuensinya. 5 ditambah 5, hasil 10 dan seterusnya sampai seperti itu. Nah, frekuensi lebih dari. Frekuensi lebih dari tidak jauh berbeda dengan frekuensi kurang dari. Cuma bedanya dalam frekuensi lebih dari itu dia menggunakan pengurangan. Jadi pertama, karena dia lebih dari, makanya kita ambil data yang paling tinggi atau frekuensi jumlah frekuensi 30 dikurang sama data awal itu kan 0. Jadi 30 dikurang 0 untuk kelas pertama mendapatkan hasil 30. Ditaruh ke kelas kedua, 30 dikurang frekuensi pada kelas pertama, jadi pada kelas sebelumnya. Jadi 30 dikurang 5, hasilnya 25 dan seterusnya, seperti itu. Dan yang terakhir pada tabel distribusi frekuensi ialah tepi kelas. Tepi kelas ini didapat dari tepi bawah kelas dikurang 0,5. Contohnya kelas pertama, tepi bawahnya itu 51 dikurang 0,5, mendapatkan hasil tepi kelas 50,5. Kelas kedua, tepi bawahnya 56 dikurang sama 0,5, jadinya tepi kelasnya 55,5 dan seterusnya sampai seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam kurva. Di sini ada 3 kurva, yaitu yang pertama kurva poligon, histogram, dan ogive. Nah, poligon ini merupakan kurva titik-titik yang disambung dengan garis penghubung dan merupakan cakupan dari data frekuensi dengan interval. Kalau poligon, kalau histogram, dia sebenarnya datanya tidak jauh berbeda dengan poligon, cuma berbeda bentuk. Poligon ini histogram ini seperti diagram batang, tetapi dia dempet, gitu, yang tidak memiliki celah. Dan data yang diambil itu dari frekuensi dan tepi kelas. Gitu. Dan yang terakhir itu ogive. Ogive ini kalau kita lihat secara tidak langsung nih kayak sekilas hampir sama seperti poligon, tetapi yang membedakannya itu jika ogive itu kayak membentang, ada bentangan, ada 2 garis penghubung dan memiliki bentangan di tengah-tengah. Jadi kita membutuhkan data dari tabel yang sebelumnya atau tabel distribusi frekuensinya, yaitu frekuensi kurang dari dengan frekuensi lebih dari, sehingga membentuk seperti pada gambar dan membentang seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada 3 hitungan ukuran pemusatan. Yang pertama itu ada rata-rata hitung, yaitu lambangnya mu dengan rumus sigma fx dibagi n. Yang kedua ada median atau MD dengan rumus TB ditambah L dikali setengah N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Yang ketiga ada modus atau MO dengan rumus TB ditambah L dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di slide berikutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas rata-rata hitung.
Rata-rata hitung atau mu memiliki rumus sigma fx dibagi n. Sigma itu jumlah frekuensi dikali x dikali nilai tengah dibagi sama n, jumlah data. Jadi kita sudah dapatkan tabel seperti pada gambar. Jadi tabel pengunjung dan frekuensi. Tinggal sebelumnya kita belum tahu nih nilai tengah dapat dari mana. Nilai tengah itu didapat dari tepi bawah kelas ditambah tepi atas kelas dibagi 2. Contohnya pada kelas 1, tepi bawahnya 51, tepi atasnya 55 dibagi 2. Jadi 51 ditambah 55 dibagi 2 mendapatkan nilai tengah atau X 53. Kelas kedua, 56 ditambah 60 dibagi 2, hasilnya 58 dan seterusnya. Jika sudah semua kelas didapatkan nilai tengah, tinggal dikalikan dengan frekuensinya fx. Nah, seperti pada tabel sudah dapat. Contohnya kelas 1, 5 dikali 53 dapatkan hasil 265 dan selanjutnya. Sehingga kita dapatkan jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah, yaitu 1935. Nah, dibagi sama jumlah data atau jumlah frekuensi 30. Jadi 1935 dibagi 30 sama dengan 64,5. Selanjutnya kita akan membahas median. Median atau MD sama dengan TB ditambah L dikali setengah N dikurang FK dibagi F. TB itu titik bawah kelas median, L itu lebar kelas atau interval kelas, dikali setengah N, setengah dari data, dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median. Nah, kita lihat seperti pada gambar TB-nya ini. Cara mencari median itu karena median itu nilai tengah, jadi cara mencarinya itu jumlah data dibagi 2. Jumlah datanya 30 dibagi 2 itu jadi 15 kan. Nah, berarti kelas median itu berada pada data di 15. Kita cari di frekuensi kumulatif. Di mana sih data ke-15? Ternyata ada di yang sudah saya bold. 61 sampai 65. Di interval 61 sampai 65 itu merupakan kelas median. Jadi kita dapatkan TB-nya 61 dikurang 0,5 jadi 60,5 ditambah intervalnya 5 yang sebelumnya sudah kita cari dikali setengah dari data, terus setengah dikali 30 dikurang frekuensi sebelum kelas median 10 seperti yang sudah saya bold dibagi dengan frekuensi kelas median 7. Dihitung dapatlah mediannya 64,1 gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari modus atau MO sama dengan TB ditambah L dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. TB sama L sama dengan median. Nah, yang membedakan adalah D1 dengan D2. Apa sih? D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelum kelas modus. D2 frekuensi kelas modus dikurang sama frekuensi setelah kelas modus. Jadi D1 itu dikurang sama sebelumnya, D2 dikurang sama setelahnya frekuensinya gitu. Nah, modus itu kan data terbanyak. Nah, di mana sih data terbanyaknya? Kita lihat frekuensi. Data terbanyak terlihat pada data 61 sampai 65. Ini yang sudah saya bold pengunjungnya. Nah, yang sudah saya bold frekuensinya itu masuk ke dalam rumus. Nah, D1-nya 7 dikurang 5 dapat 2. D2-nya 7 dikurang 6 dapat 1. Kita hitung dapatlah modus 63,8. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini hubungan antara ketiga pemusatan. Hubungannya ini antara rata-rata hitung, antara median dan modus yang sudah kita cari sebelumnya memiliki hubungan apa sih? Data saya kebetulan mendapatkan hubungan modus kurang dari median kurang dari rata-rata hitung. Jadi hubungan ini tuh memiliki 3 hubungan dalam ukuran pemusatan. Yang pertama, modus lebih dari median lebih dari rata-rata hitung.
Yang kedua, modus lebih kecil dari median, lebih kecil dari rata-rata hitung. Dan yang ketiga, semua sama besar, atau modus sama dengan median sama dengan rata-rata hitung. Kebetulan data yang sudah saya cari, saya temukan mendapat hubungan yang nomor 2. Modus dikurang dari median dikurang dari rata-rata hitung. Dan kurvanya seperti pada gambar, seperti itu. Dia jadi condongnya ke kiri atau lebih menonjolnya ke atas di bagian kiri. Penjelasannya ada di slide ini. Apakah rata-rata hitung dapat dijadikan ukuran yang benar atau yang baik? Jawabannya adalah ya, tergantung dari data yang kalian dapat. Data yang sudah saya dapat ini jawabannya ya, rata-rata hitung dapat dijadikan ukuran yang benar atau yang baik. Karena data saya memiliki kecondongan pada kurva di bagian kiri, yang berarti nilainya tuh tidak terlalu ekstrim antara jarak satu data dengan data yang lainnya. Jadi condong ke kiri itu datanya berarti tidak terlalu ekstrim jaraknya, atau yang bisa dibilang mudah untuk dihitung. Jadi rata-rata hitung dapat dijadikan ukuran yang baik. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi ukuran penyebaran. Pertama ada range. Range itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang awal kita sudah bahas. Bedanya ini data berkelompok yang memiliki rumus selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Nah, batas atas kelas tertinggi. Kelas tertinggi itu kelas paling akhir, itu kelas ke-6. Ada di pengunjung 76 sampai 80. Nah, batas atas itu yang terakhir, berarti batas atasnya 80. Nah, dikurang dengan batas bawah kelas terendah. Kelas terendah berarti kelas pertama. Batas bawahnya itu berarti data yang awal, interval awal, berarti 51. Sama halnya simpelnya itu range sama seperti data tunggal, nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Jadi 80 dikurang 51 mendapat hasil 29. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada standar deviasi atau S yang memiliki cara atau yang memiliki rumus akar dari sigma F dikali X min mu kuadrat dibagi N min 1. Nah, kita lihat tabel. Sebelumnya kita telah mendapatkan tabel berupa 4 kolom ini. 4 kolom, yang pertama kolom pengunjung, nilai tengah atau X, frekuensi, dan Fx. Nah, yang kita cari untuk menghitung standar deviasi adalah kolom X min mu kuadrat dan F dikali X min mu kuadrat. Nah, cara mencari X min mu atau nilai tengah dikurang rata-rata hitung, kita lihat pada tabel. X misalnya pada kelas pertama nih, nilai tengah kelas atau X kelas pertama 53 dikurang sama rata-rata hitungnya 64,5. Jadi 53 dikurang 64,5 mendapatkan hasil minus 11,5. Kelas kedua 58 X nya dikurang 64,5, hasilnya minus 6,5, dan seterusnya. Setelah mendapatkan hasil X min mu, kita alihkan ke kolom X min mu kuadrat. Nah, jadi X min mu ini hasilnya dikuadratkan, misalnya minus 11,5 kuadrat, hasilnya 132,25. Kelas kedua minus 6,5 dikuadratkan, hasilnya 42,25, dan seterusnya. Sampai pada kolom terakhir, yaitu F dikali X min mu kuadrat, frekuensi. Jadi kita udah dapet nih kolom X min mu kuadrat. Nah, dikaliin sama frekuensinya. Misalnya kelas pertama dapat 132,25 dikali sama frekuensi kelas 1 juga 5 nih. Jadi 5 kali 132,25 hasilnya 661,25, dan seterusnya sampai kelas terakhir. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua. Kita jumlahkan frekuensi dikali X min mu kuadrat nih, kita jumlahkan yang di kolom terakhir, sehingga mendapatkan jumlah 1907,5. Dan kita masukkan ke rumus awal, ke rumus standar deviasi, yaitu 1907,5
dibagi 30 dikurang 1, dihitung mendapatkan hasil standar deviasi 8,11, atau bisa kita bulatkan menjadi 8 agar dapat dengan mudah menghitung ke depannya. Nah, yang selanjutnya ada koefisien relatif. Yang pertama itu koefisien relatif range atau koefisien range, yaitu pembagian antara selisih batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah dengan penjumlahan batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah dikali dengan 100%. Jadi agak rumit ya memang bahasanya. Dan yang lebih mudahnya ini kesimpulannya itu koefisien range sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi nilai tertinggi ditambah nilai terendah dikali sama 100%. Nih kita lihat 80 dikurang 51 dibagi 80 ditambah 51 dikali 100%. Dihitung dan dapatlah hasil 22%. Jadi di sini jika teman-teman memiliki data atau hitungan dengan angka 0 di belakang angka 0, nah di belakang koma itu ada banyak angka. Kalian bisa bulatkan di belakang koma menjadi 2 angka atau 1 angka saja agar dapat menghitung lebih mudah, seperti itu. Dan yang terakhir ada koefisien standar deviasi atau KSD dengan rumus S dibagi mu dikali 100%. Nah, S-nya itu standar deviasi, mu-nya itu rata-rata hitung. Yang sebelumnya sudah kita cari, dapat standar deviasinya itu 8 dan mu-nya 64,5 dikali 100%. Hasil mendapat 20%. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mohon disimak baik-baik dan juga dilihat gambarnya, visualisasinya sudah saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan dapat dengan mudah membantu teman-teman memahami rumus-rumus yang ada dalam statistika ekonomi 1 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.